Selamat siang guys, ketemu lagi dengan Dr. Made. Hari ini topik kita membicarakan seputar vaksinasi COVID-19. Nah, ada sebagian pertanyaan ini bagi teman-teman yang diabetes dan hipertensi, apakah boleh melakukan vaksinasi COVID? Pertama, kita kilas dulu ini ya. Apa yang terjadi pada orang diabetes, hipertensi, dan apa yang terjadi kalau mereka melakukan vaksinasi. Pada orang diabetes, itu yang terjadi itu adalah peningkatan nilai gula darah. Peningkatan nilai gula darah diakibatkan oleh kadar insulin di dalam tubuhnya menurun. Keadaan ini tentu akan melemahkan semua organ dalam tubuhnya, terutama otak, jantung, ginjal. Sehingga pada pasien yang diabetesnya tidak terkontrol, tentu kalau dia terinfeksi COVID-19 atau bakteri yang lain, tentu keadaan pasien diabetes ini akan makin memburuk. Pada hipertensi juga demikian. Karena terjadi peningkatan tekanan darah, itu tentu akan menimbulkan kelemahan pada organ-organ seluruh tubuh, terutama di otak sehingga bisa stroke, serangan jantung, ginjal bisa rusak. Sehingga teman-teman yang menderita diabetes dan hipertensi harusnya mengecek dulu apakah ada penyakit akibat daripada diabetes dan hipertensi, misalnya terjadi gagal ginjal akut, gagal jantung, atau stroke yang tidak terkontrol, yang itu yang membuat nanti terjadinya penundaan daripada vaksinasi. Kedua adalah pada pasien hipertensi juga demikian. Sehingga pada saat kita melakukan vaksinasi COVID, sebenarnya yang terjadi itu adalah inflamasi di daerah suntikan. Nah, inflamasi itu pada sebagian orang bisa menimbulkan rasa nyeri. Rasa nyeri itu tentu akan menimbulkan peningkatan tekanan darah. Sehingga teman-teman yang menderita hipertensi atau tekanan darah tinggi itu pada saat dilakukan vaksinasi tekanan darahnya tidak boleh melebihi 180 per 110, sehingga biasanya vaksinasi kita tunda sementara sambil kita melakukan pengobatan sehingga tekanan darahnya terkontrol. Jadi pada dasarnya penyakit diabetes dan penyakit hipertensi itu boleh divaksinasi, tetapi jika terjadi misalnya serangan stroke yang akut, serangan jantung yang akut, kemudian gagal ginjal akut, itu tentu harus penyakit akutnya dikendalikan dulu sehingga vaksinasinya juga ditunda. Begitu juga dengan hipertensi. Hipertensi harus cek dulu apakah ada penyakit penyertanya atau tidak. Tapi untuk hipertensi tentu tekanan darahnya harus di bawah 180 per 110, harus di bawah. Nah, bagi teman-teman yang penderita diabetes, biasanya kan penderita diabetes banyak terjadi di usia-usia lansia, di atas 60 tahun. Itu pun pada penderita lansia, jika dia menderita diabetes, harus ada penyakit yang lain, ada atau tidak. Misalnya, ada hipertensi, ada stroke. Jika ada penyakit ini, maka semakin banyak komorbid yang didapat, itu bisa membuat vaksinasinya ditunda untuk sementara. Demikian rekan-rekan topik kita tentang apakah vaksinasi bisa diberikan pada pasien diabetes dan hipertensi ataukah harus ditunda untuk sementara.